Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Lutfiatul Mutahharoh. Kelas IATPD akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi kitab hadis dan klasifikasi kitab-kitab hadis. Yang pertama yaitu sejarah kodifikasi kitab hadis. Jadi, kodifikasi hadis itu adalah usaha untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan menuliskan hadis-hadis Nabi ke dalam bentuk kitab agar terjaga dari kepunahan dan penyimpangan, atau sederhananya bisa kita sebut dengan pembukuan hadis. Salah satu tokoh yang merangkum perkembangan hadis dengan rapi adalah Hasbi As-Suddi. Beliau membagi sejarah kodifikasi hadis menjadi 7 periode penting. Periode yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW atau biasa dikenal dengan Asrul Wahyi wat Taqyid, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada masa Nabi, hadis belum ditulis secara luas karena fokus utama saat itu adalah menghafal Al-Quran. Namun, para sahabat tetap menghafal perkataan dan perbuatan Nabi dengan sangat kuat karena mereka hidup langsung bersama beliau. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad bersabda, "Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran." Larangan ini dimaksudkan agar Al-Quran tidak tercampur dengan ucapan lain. Meski begitu, sebagian sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As diizinkan menulis hadis secara pribadi dalam kumpulan yang dikenal sebagai As-Sahifah As-Shadiqah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa Nabi sudah ada keinginan untuk menulis hadis, tetapi belum secara umum dan resmi. Periode kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin atau biasa disebut Asr Tatsabbut wal Iqlal min riwayah atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Pada masa ini, hadis diriwayatkan secara hati-hati dan dibatasi, terutama pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, demi menjaga keakuratan dan mencegah kekeliruan. Ide pembukuan hadis pertama kali pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, ide tersebut urung dilaksanakan karena dikhawatirkan umat Islam akan teralihkan perhatiannya dalam mempelajari dan menyebarluaskan Al-Quran. Periode yang ketiga yaitu masa Tabi'in atau biasa disebut Asrul Intishar al-Riwayah ila al-Amsar atau masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis ke kota-kota. Pada masa ini, hadis mulai menyebar luas ke berbagai kota Islam seiring meluasnya wilayah dan kebagian sahabat ke daerah-daerah untuk mengajar dan memimpin. Para tabi'in giat meriwayatkan hadis dari sahabat, dan selain itu muncul juga pusat-pusat ilmu hadis seperti di Madinah, Mekah, Basra, Syam, dan Mesir, serta dikenal para bendaharawan hadis seperti Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Namun, setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, muncul perpecahan umat dan pemalsuan hadis demi kepentingan golongan yang mendorong lahirnya kajian ulumul hadis untuk menjaga keaslian riwayat. Periode selanjutnya yaitu periode keempat, yaitu abad ke-2 Hijriyah atau biasa disebut Asrul Kitabah wat Tadwin, yaitu masa penulisan dan kodifikasi resmi. Pada masa ini, kodifikasi hadis dipelopori oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan pembukuan hadis karena kekhawatiran akan hilangnya hadis akibat wafatnya para sahabat dan tabi'in, serta maraknya pemalsuan hadis pada saat itu. Usaha ini dimulai di Madinah melalui Abu Bakar Ibnu Hazm, lalu dilanjutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kodifikasi pada masa ini menjadi tonggak awal pengumpulan hadis secara sistematis, meski belum memisahkan antara hadis Nabi, fatwa sahabat, dan pendapat tabi'in. Periode kelima yaitu Asrul Tajrid wat Tashih wat Tanqih, yaitu masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan hadis yang berlangsung sepanjang abad ke-3 Hijriah. Pada masa ini, para ulama melakukan rihlah ke berbagai daerah untuk menghimpun hadis, mengklasifikasikan hadis marfu', mauquf, dan maqtu', serta menyusun kritik terhadap sanad dan matan. Periode ini menjadi tonggak penting dalam penyaringan hadis secara ilmiah, ditandai dengan lahirnya karya-karya besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, serta kitab-kitab Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah yang menjadi rujukan hingga saat ini. Periode selanjutnya yaitu Asr Tahdhib wa Tartib wal Istidrak wal Jam', yaitu masa pemeliharaan, penertiban, pelengkapan, dan penghimpunan hadis. Periode ini berlangsung dari abad ke-4 Hijriah hingga tahun 656 Hijriah, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah gelombang kedua. Para ulama pada masa ini fokus untuk menyusun, melengkapi, dan menertibkan kitab-kitab hadis yang telah ada, seperti mengumpulkan hadis dari Sahih Bukhari Muslim, kemudian menyusun Kutubus Sittah, kemudian selain itu juga menyusun hadis hukum secara sistematis. Selain itu, muncul pula banyak kitab syarah terhadap karya-karya hadis sebelumnya yang menjadikan periode ini penting dalam pelestarian dan penyempurnaan ilmu hadis. Periode yang terakhir yaitu periode ke-7, Ahdus Syarh wal Jam'i wat Takhriji wal Bahthi, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Masa ini berlangsung sejak wafatnya Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 656 Hijriah hingga saat ini. Masa ini adalah masa pengembangan keilmuan hadis secara lebih mendalam. Para ulama menulis kitab syarah atau penjelasan atas karya-karya hadis terdahulu,
Kemudian melakukan takhrij untuk melacak asal-usul dan kualitas hadis, serta melakukan penelitian terhadap matan dan sanad. Kitab-kitab seperti Fathul Bari karya Ibnu Hajar dan An-Nawawi atas Sahih Muslim menjadi contoh penting. Kemudian di masa modern, kitab hadis dikodifikasi secara digital dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Setelah dikodifikasikan, kemudian para ulama hadis mengklasifikasikan kitab-kitab hadis tersebut menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab atau tema. Yang pertama yaitu kitab al-Jawami, yaitu kitab hadis yang mencakup seluruh tema agama yang terkumpul dalam kalimat arfa syamat, yaitu aqaid, ahkam, perbudakan atau riqaq, kemudian fitnah atau fitan, sifat-sifat Rasulullah atau syama'il, adab atau akhlak, keutamaan sahabat atau manaqib, dan tafsir. Kitab yang menggunakan metode Jawami ini yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Jami' at-Tirmidzi. Selanjutnya yaitu kitab Sunan, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih dan khusus mencakup hadis-hadis ahkam. Nah, biasanya kitab ini itu dimulai dari bab iman dan thaharah, kemudian sholat, zakat, siyam, dan seterusnya. Dan umumnya isi kitab tersebut hanya berisi hadis marfu, sangat minim berisi hadis mauquf. Contoh kitab Sunan yaitu seperti Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Selanjutnya yaitu kitab Al-Musannafat. Kitab ini sama dengan kitab Sunan, yaitu disusun berdasarkan bab fikih. Hanya kitab ini itu tidak hanya mencakup hadis marfu saja, tetapi juga mencakup hadis mauquf, hadis maqtu', dan hadis marfu. Contohnya yaitu Musannaf Abu Hasan. Kemudian ada kitab Al-Mustadrakat yang menghimpun hadis sahih yang tidak tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, seperti contohnya Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Selanjutnya yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat atau nama sahabat. Yang pertama ada kitab Al-Musnad. Nah, kitab Al-Musnad ini disusun berdasarkan nama sahabat perawi tanpa memperhatikan tema-tema hadis tersebut. Contohnya ada Musnad Ahmad bin Hanbal, kemudian ada Musnad yang tersusun berdasarkan kelompok sahabat tertentu seperti Musnad Al-Muhajirin. Kemudian selanjutnya itu kitab Al-Atraf, yaitu kitab yang hanya menyebut bagian awal atau redaksi hadis, potongan matanya aja untuk memudahkan pelacakan sanad dan contohnya ada Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Kemudian ada juga kitab Al-Murjan yang disusun berdasarkan nama-nama guru perawi dan penyusunnya. Kemudian ada kitab Az-Zawaid, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis tambahan yang tidak ada dalam kitab-kitab hadis utama kutubus sittah. Kemudian selanjutnya ada kitab takhrij, ya seperti namanya, kitab takhrij itu disusun untuk mentakhrij hadis-hadis dari kitab tertentu. Kemudian ada kitab Al-Ilal, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang mengandung ilal atau cacat tersembunyi, baik dalam sanad maupun matanya, serta disertai penjelasan tentang cacat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.